Selamat siang Bu Andini dan selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Rafael Georgi Putra Jaksono dari D3 Perhotelan dengan NIM 23051000005. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi summary dari International Conference Hospitality and Tourism Studies atau ICON Host yang kemarin membawakan tema Green Tourism for the Sustainability of Community Based Tourism dengan dibawakan oleh 3 pemateri. Yang pertama dari Profesor Dr. Hanafi bin Hamzah, yang kedua Profesor Ung Feasna, dan yang ketiga dari Dr. Andes Bambang Supriyadi SEMM. Yang akan saya mulai dulu dari yang pertama, dari Profesor Dr. Hanafi bin Hamzah yang membawakan judul Pengaruh Tekanan Institusional pada Praktik Manajemen Lingkungan di Hotel-Hotel Kecil dan Menengah di Malaysia. Jadi Prof. Hanafi menjelaskan bagaimana tekanan institusional seperti kebijakan pemerintah, persaingan pasar, dan regulasi internasional mempengaruhi implementasi dari Environmental Management System atau EMS di hotel kecil dan menengah di Malaysia. Perlu kita ketahui dulu, EMS atau Environmental Management System adalah sistem pengelolaan lingkungan yang membantu hotel mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui praktik efisiensi energi, pengurangan limbah, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Implementasi EMS sendiri sangat relevan dalam menghadapi tantangan lingkungan global. Begitu baiknya dampak EMS sendiri, namun juga memiliki hambatan. Hambatan implementasi EMS yang pertama adalah keterbatasan dana atau anggaran. Jadi banyak hotel-hotel kecil atau hotel-hotel menengah yang tidak memiliki dana untuk melakukan investasi pada teknologi ramah lingkungan. Jadi selain hotel-hotel kecil dan menengah ini sangat kesulitan dalam segi anggaran dikarenakan dana mereka kurang cukup untuk bisa menunjang sistem ini atau EMS ini, sehingga perlunya bantuan dana atau investasi dari hotel-hotel kecil dan menengah ini agar bisa melakukan juga praktik dari sistem EMS ini. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dari manajer dan jajaran staf hotel yang seringkali belum bisa mengetahui bagaimana menerapkan sistem ini. Jadi selain dana tadi, juga ada jajaran manajer dan staf hotel yang kurang mengerti bagaimana EMS dijalankan di hotel untuk menunjang pariwisata hijau atau lingkungan ini. Yang ketiga adalah dari regulasi yang lemah, kebijakan lokal yang kurang mendukung atau bahkan menghambat dari EMS ini. Jadi selain ada dana yang kurang, lalu juga dari pengetahuan dan skill dari manajer yang kurang bisa membawa hotel ini dengan sistem EMS. Ada juga yang ketiga adalah regulasinya juga, regulasi mungkin dari lokal yang bisa menghambat dari lingkungan hijau ini, dari penerapan EMS ini. Namun temuan penelitiannya, hotel yang berhasil menerapkan EMS atau Environmental Management System akan mendapatkan keuntungan reputasi dan kepercayaan dari pelanggan, karena dari dampak EMS pada hotel ini sangat baik menunjang lingkungan maupun dari hotel, akan menarik banyak wisatawan atau pelanggan dan menghadirkan reputasi yang baik bagi hotel mereka. Yang kedua adalah sikap dan komitmen manajer memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi sistem ini. Jadi manajer adalah posisi yang penting untuk bisa mengarahkan hotel ini akan mendapatkan reputasi yang baik atau tidak, karena hanya manajer yang bisa mengarahkan hotel ini untuk menggunakan sistem EMS ini pada hotel-hotel mereka, sehingga diharapkan hotel-hotel mereka ini bisa bersaing dengan hotel-hotel besar yang sudah menerapkan EMS ini dengan baik. Yang ketiga, pemerintah juga diharapkan memberikan insentif atau subsidi untuk membantu hotel-hotel kecil untuk memulai lingkungan mereka. Jadi perlunya bantuan pemerintah untuk mensuntikan dana atau investasi dana untuk bisa mendukung hotel-hotel kecil ini bisa menerapkan EMS ini, dengan mungkin bisa untuk dalam pengupgradean teknologi, lalu pembuatan program baru dan segala macamnya. Kesimpulan dari materi Prof. Dr. Hanafi ini adalah perlunya kolaborasi antara pihak swasta, pemerintah, dan organisasi lingkungan untuk memastikan keberhasilan EMS pada hotel kecil hingga menengah di Malaysia. Kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua dibawakan oleh Profesor Ung Feasna
yang membawakan judul Pariwisata Hijau untuk Keberlanjutan dalam Pariwisata Berbasis Masyarakat. Profesor Ung Fiesna menjelaskan atau membahas penerapan pariwisata hijau sebagai strategi keberlanjutan di Kamboja. Konsep ini menekankan keseimbangan antara manfaat ekonomi dari pariwisata dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal. Jadi beberapa desa wisata di Kamboja telah melakukan menjadi contoh sukses CBT atau Community Based Tourism. Jadi masyarakat lokal itu dilibatkan langsung dalam berbagai aspek seperti pengelolaan penginapan, penyediaan makanan lokal, hingga konservasi lingkungan. Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan lokal, tetapi juga menciptakan kesadaran tinggi terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Praktik hijau yang diterapkan yang pertama adalah pengelolaan limbah berbasis komunitas, termasuk pengurangan limbah plastik dan penggunaan bahan daur ulang. Yang kedua, pemanfaatan energi terbarukan seperti pemasangan panel surya untuk listrik di homestay. Dan yang ketiga, konservasi sumber daya alam melalui pelestarian hutan, sungai, dan area ekowisata. Saya next. Tentunya program ini juga memiliki tantangan. Yang pertama yang sudah pasti adalah kurangnya pelatihan masyarakat lokal untuk memenuhi standar pariwisata internasional. Jadi banyak dari pengelola wisata atau pemilik atau warga lokal di sana belum mengerti pengetahuan dasar dari pariwisata internasional. Jadi masih perlunya pengembangan dari segi pengetahuan mereka. Namun pemerintah sudah memiliki solusi, yaitu diberikan pelatihan yang insentif. Pelatihan insentif ini dalam segi pengetahuan dan skill mereka untuk bisa menyamai standar internasional dari desa wisata mereka. Lalu juga ada akses pendanaan dari pemerintah untuk membangun, mungkin dari segi infrastruktur, pembuatan program baru dan lain-lain, sehingga akan sangat membantu sekali dari peningkatan peningkatan desa wisata ini. Lalu juga yang ketiga, adanya pengembangan jaringan pemasaran. Setelah pelatihan insentif juga pendanaan untuk infrastruktur dari desa wisata, mereka juga perlu yang namanya jaringan pemasaran. Maka dari itu perlu juga pemasaran untuk bisa mengenalkan desa wisata di Kamboja untuk wisatawan di luar desa tersebut maupun di kancah internasional, sehingga desa wisata tersebut bisa dikenal oleh dari mancanegara. Dampak positif CBT atau Community Based Tourism yang pertama adalah ekonomi lokal meningkat melalui hasil pariwisata, sudah pasti. Yang kedua, identitas budaya lokal diperkuat, termasuk pelestarian tradisi dan kesenian. Dan yang ketiga, keseimbangan lingkungan tetap terjaga karena masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap daerah mereka. Jadi dampak dari CBT ini sangat positif semua, karena melibatkan masyarakat langsung dan juga meningkatkan pendapatan. Tak hanya itu, mereka juga bisa membangun rasa cinta terhadap desa yang mereka bangun tersebut. Jadi kesimpulan dari materi CBT di Kamboja ini yang dibawakan oleh Profesor Ung Fiesna adalah membuktikan bahwa masyarakat lokal dapat menjadi penggerak utama keberlanjutan pariwisata jika diberikan dukungan dan pelatihan yang memadai. Saya lanjutkan ke pemateri ketiga dari Bapak Dr. Andes Bambang Supriyadi SEMM yang membawakan judul Penerapan Teori Afinitas untuk Keberlanjutan Lingkungan Destinasi Wisata dengan mengintegrasikan persepsi wisatawan terhadap inisiatif ramah lingkungan dan karakteristik destinasi. Bapak Dr. Bambang menjelaskan bagaimana teori afinitas dapat diterapkan untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan destinasi wisata. Teori ini berfokus pada hubungan emosional wisatawan terhadap destinasi tertentu dan dampaknya terhadap keputusan mereka untuk mendukung inisiatif lingkungan. Teori afinitas dan relevansi yang diterangkan oleh Dr. Andes Bambang Supriyadi SEMM ini menggambarkan bahwa wisatawan yang memiliki pengalaman positif terhadap destinasi wisata tersebut cenderung mendukung praktik ramah lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menghindari kerusakan fasilitas, dan mendukung upaya konservasi. Integrasi persepsi wisatawan dengan karakteristik destinasi. Dr. Bambang menjelaskan pentingnya mengintegrasikan persepsi wisatawan terhadap destinasi dengan yang pertama,
Upaya pelestarian lingkungan. Wisatawan lebih cenderung mendukung destinasi yang terlihat menjaga kelestarian alam dan budaya lokal. Yang kedua, karakteristik unik destinasi. Destinasi dengan identitas yang kuat seperti situs sejarah atau keindahan alam serta lebih mudah menciptakan afinitas emosional. Saya lanjutkan. Dampak positif dari teori afinitas ini yang pertama adalah konservasi jangka panjang. Wisatawan menjadi lebih peduli untuk menjaga lingkungan destinasi. Yang kedua, reputasi destinasi. Destinasi yang menerapkan strategi ini lebih dikenal sebagai tempat wisata berkelanjutan. Jadi wisatawan akan datang terus berkelanjutan karena mereka menilai bahwa destinasi ini itu sangat cocok atau worth it untuk bisa dikembangkan lagi. Yang ketiga, partisipasi wisatawan, meningkatkan keterlibatan wisatawan dalam aktivitas pelestarian lingkungan. Tidak hanya berkunjung, namun wisatawan akan melakukan aktivitas untuk mendukung pelestarian lingkungan juga. Kesimpulan dari teori afinitas ini yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Bambang Supriyadi SEMM menjadi pendekatan strategis untuk memastikan keberlanjutan lingkungan destinasi wisata dengan membangun hubungan emosional yang kuat antara wisatawan dan destinasi. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk kesimpulan dari 3 pemateri tersebut, dari kesimpulan secara umum dari Econ Host, yaitu kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan wisatawan adalah kunci keberhasilan pariwisata hijau. Dukungan regulasi, insentif, dan edukasi sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan. Pendekatan berbasis masyarakat tidak hanya meningkatkan kesejahteraan lokal, tetapi juga meningkatkan kelestarian lingkungan. Cukup sekian presentasi dari saya dari Econ Host tersebut. Baik, akan saya akhiri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kurang dari materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf dan terima kasih.